Kita hidup di dunia yang kayaknya semua orang pengen jadi pusat perhatian, ya kan? Tapi gimana kalau ternyata kesetiaan yang paling sejati itu justru adanya di tempat-tempat yang nggak kelihatan? Nah, untuk jawab itu kita bakal selami kisah hidup yang luar biasa dari seorang Amy Carmichael. Oke, jadi pertanyaan besarnya yang bakal jadi kompas kita di pembahasan kali ini, apa sih sebenarnya arti dari kesetiaan sejati itu? Jawabannya, kita akan coba gali bareng-bareng lewat perjalanan hidup Amy Carmichael yang wow, bener-bener luar biasa. Oke, ini agenda kita ya. Kita bakal kenalan dulu sama Amy Carmichael, terus kita bedah prinsip-prinsip hidupnya, dan yang paling penting nih, kita lihat apa pelajarannya buat kita semua. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, siapa sih sebenarnya sosok yang jadi pusat cerita kita kali ini? Jadi, Amy Carmichael ini seorang misionaris dari Irlandia. Tapi dia bukan misionaris biasa. Dia bikin pilihan yang bisa dibilang radikal. Dia mengabdikan lebih dari 50 tahun hidupnya di India. Coba bayangin deh, lebih dari setengah abad. Dan fokusnya itu spesifik banget. Menyelamatkan anak-anak, terutama anak-anak perempuan, dari eksploitasi. Dia benar-benar kasih mereka rumah yang aman. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin pelayanannya itu beda banget? Yuk kita lihat prinsip pertama yang jadi motor penggeraknya, yaitu sebuah kasih yang bisa melihat mereka yang tersembunyi. Gini, di tengah masyarakat yang seringnya fokus ke orang-orang yang punya status atau kuasa. Tapi Amy, dia justru sengaja memalingkan perhatiannya. Fokusnya itu ke mereka yang sama sekali nggak punya suara, nggak punya pelindung. Ya, anak-anak yang penderitaannya seolah-olah nggak kelihatan, dianggap angin lalu aja. Dan kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari motivasinya. Ini tentang sebuah kasih yang bisa melihat nilai yang luar biasa di tempat yang menurut dunia itu kosong, nggak ada apa-apanya. Oke, kita lanjut ke poin penting berikutnya. Ini bukan lagi soal apa yang dia lakukan, tapi yang lebih menarik lagi adalah bagaimana dia memilih untuk melakukannya. Nah, di sini kita lihat ada pilihan yang sangat krusial dalam hidupnya. Di satu sisi, dia bisa aja cari panggung, cari popularitas, jadi terkenal, tapi dia sadar banget milih jalan yang satunya lagi. Kesetiaan, di balik layar, dalam pekerjaan sehari-hari yang berat, yang nggak dilihat orang, hidup persis di tengah-tengah orang yang dia layani. Filosofinya itu simple tapi dalam banget. Pelayanan yang beneran itu nggak butuh panggung, tapi butuh kehadiran yang setia di tengah perjuangan sehari-hari. Nah, inilah inti dari semua dedikasinya. Tapi jangan kira hidup yang penuh dedikasi ini gampang ya. Justru sebaliknya, komitmennya itu harus dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Bayangin ya, sebuah kecelakaan parah bikin dia cedera. Dan bukan cuma sebentar. Dia harus menanggung rasa sakit yang konstan selama 20 tahun terakhir hidupnya. 2 dekade. Dia cuma bisa terbaring di tempat tidur, terpisah secara fisik dari dunia yang udah susah payah dia bangun. Tapi, apa penderitaan itu menghentikan dia? Sama sekali enggak. Justru dari tempat tidurnya itu, dia tetap berkarya. Dia nulis buku, nulis surat, nggak henti-hentinya berdoa buat anak-anak dan stafnya, dan bahkan terus membimbing pelayanannya dari jauh. Pelayanannya itu nggak berhenti, cuma ganti bentuk aja. Ini nunjukin banget pemahaman dia yang luar biasa bahwa kesetiaan itu sumbernya bukan dari kekuatan fisik, tapi dari keteguhan hati yang udah diserahkan sepenuhnya. Oke, setelah dengar kisahnya, terus apa hubungannya sama kita sekarang? Gimana caranya kita bisa mengambil contoh dari hidupnya dan menerapkannya dalam tindakan nyata? Dari kisah hidupnya, kita bisa tarik 3 pelajaran praktis nih. 1. Belajar mengasihi tanpa pilih-pilih. 2. Melindungi yang lemah itu bukan cuma teori, tapi bukti iman yang hidup. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk tetap setia, bahkan pas lagi susah-susahnya, dan gak ada satu orang pun yang lihat. Nah, semua poin tadi itu pada akhirnya mengerucut ke satu kesimpulan besar tentang apa itu sebenarnya panggilan untuk setia. Ini nih yang sering jadi jebakan. Kita pikir kita harus melakukan hal-hal yang wah, yang dianggap hebat sama dunia. Padahal bisa jadi panggilannya bukan ke sana. Jadi inti dari semuanya itu ini. Kehebatan yang sejati itu bukan soal skala, tapi soal kualitas. Kualitas komitmen kita dalam setiap tindakan kasih yang kecil, yang nyata, yang kita lakukan setiap hari. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat kita semua renungkan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat dibawa pulang. Coba tanya ke diri sendiri. Di mana ya saya dipanggil untuk setia hari ini?
Mungkin dalam hal-hal kecil yang nggak akan pernah masuk berita atau dapat tepuk tangan dari dunia?